Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan yuwafina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 ingin membawakan beberapa variasi metode dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya ditemani oleh beberapa teman kelompok saya. Next slide. Pertama ada diri saya sendiri, yaitu Rashid Mukisani. Lalu ada Debbie Melati Putri. Lalu ada juga Nabila Nur Atika. Ada Widatul Maulidia, Siti Aisyah, Sintara Kasiwi, dan juga Yani Febrian. Baik, dalam pembelajaran kali ini, dalam variasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam, itu ada beberapa metode yang akan kami jelaskan sesuai dengan apa yang mungkin sudah ada sebelumnya. Yang pertama ada metode Amsal, lalu ada metode kisah Qurani, ada juga metode Ibrah Mau'izah, metode Targhib dan Tarhib, dan juga metode sosiodrama. Dan setiap masing-masing dari metode ini akan disampaikan oleh teman-teman kelompok kami, dan insya Allah akan dipaparkan secara detail. Baik, next slide. Oke, dalam metode yang pertama yaitu ada metode Amsal. Metode Amsal secara definisi yang disampaikan oleh Abdurrahman Al-Nahlawi dalam Syahidin, bahwasanya beliau mendefinisikan Amsal sebagai sifat sesuatu yang menjelaskan dan menyingkap sebuah hakikatnya atau apa yang dimaksud untuk dijelaskan, baik maknanya atau sifat maupun ahwalnya. Nah, jadi dari penjelasan ini bisa kita tarik bahwasanya metode Amsal merupakan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan penggunaan materi ajar yang nyata gitu, yang sifatnya relevan dengan kehidupan sehari-hari oleh peserta didiknya atau siswa atau murid kita. Nah, jika kita tarik pada sebuah teorinya, metode Amsal ini digagas oleh Al-Nahlawi berdasarkan penelitian beliau pada metode pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi eh, beliau ini yang menganggap bahwasanya pembelajaran terjadi ketika peserta didik itu aktif membangun sebuah pengetahuan dan juga pemahaman eh, mereka sendiri, yaitu siswa, melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar yang terdapat balik lagi dalam Al-Quran dan Hadis menurut Abdurrahman An-Nahlawi ini. Dan ketika kita tarik pada sebuah implementasinya, yang pertama itu ketika kita melakukan implementasi dari metode Amsal ini, awal-awal dilakukan identifikasi terdahulu konsep yang rumit atau materi yang sulit untuk dibahas secara langsung. Setelah itu, baru kita membuat sebuah perumpamaan atau contoh yang dapat menggambarkan konsep tersebut. Nah, tapi dengan catatan ya, sesulit apapun konsepnya, kita harus menggambarkan konsep yang akan kita gambar itu dengan mudah agar lebih dipahami oleh siswa. Nah, setelah itu, bangun pertanyaan atau bentuk sebuah diskusi kecil dengan peserta didik untuk memastikan pemahaman mereka itu sudah benar-benar paham atau belum. Nah, mengenai perumpamaan tadi yang kita sudah buat konsepnya. Lalu, lakukan sebuah aktivitas pembelajaran lainnya untuk menerapkan ilmu yang diberikan. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dari metode Amsal ini ada beberapa yang bisa kita ambil. Pertama, peserta didik itu lebih mudah memahami konsep dan juga makna spiritual karena di sini konsepnya adalah pembelajaran pendidikan agama Islam dan juga membiasakan peserta didik untuk berpikir logis gitu, menggunakan kias atau silogisme yang sehat. Lalu mempengaruhi emosi yang selaras dengan konsep yang diumpamakan
dan juga mengembangkan beragam makna dan perasaan. Dan kekurangan dalam metode Amsal ini yaitu metode ini tidak jauh berbeda dengan kelemahan metode ceramah yang dimana materi yang dikuasai siswa itu terbatas pada sejauh mana guru menguasainya juga. Tuh. Nah, karakteristik dari metode Amsal ini umumnya digunakan dalam pembelajaran menulis untuk peserta didik tingkat SD atau awal SMP. Dan metode ini fokus pada pengembangan keterampilan menulis tangan dan penyalinan teks sebagai dasar untuk memahami struktur kalimat serta kosakata yang sudah gurunya disampaikan itu. Oke, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok kami. Oke, baik. Selanjutnya ada metode kisah Qurani. Metode kisah Qurani ini merupakan pendekatan untuk memahami dan mengajarkan Islam itu melalui cerita dari Al-Quran. Cerita-cerita ini itu digunakan untuk mengambil hikmah, pelajaran moral, dan nilai-nilai agama yang terkandung di dalam Al-Quran dengan memahami atau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kisah-kisah yang terdapat di dalamnya. Teorinya ini adalah metode ini tuh tidak memiliki penemu tertentu karena metode ini tuh berasal dari penggunaan kisah-kisah Al-Quran yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Penggunaan kisah-kisah Al-Quran ini sebagai sarana untuk mengajarkan ajaran Islam kepada umat Islam telah dilakukan sejak lama dalam tradisi pendidikan Islam. Tidak ada tahun pasti di mana metode ini itu mulai digunakan karena penggunaan kisah-kisah Al-Quran ini telah menjadi bagian integral dari pendidikan Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Next. Kemudian ada implementasi langkah-langkah penggunaan metode kisah Qurani. Yang pertama, dalam konteks pembelajaran, tentukan konteks pembelajaran atau situasi di mana kisah Qurani akan diperkenalkan atau diterapkan. Kemudian adaptasi, sesuaikan kisah Qurani dengan audiens dan konteks pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian pengajaran, sampaikan kisah Qurani itu secara jelas dan menarik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di samping itu, metode kisah Qurani juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang pertama, kisah Qurani selalu memikat karena mengundang pendengaran untuk mengikuti peristiwa dan merenungkan maknanya. Jadi maksudnya itu melalui metode kisah Qurani ini dapat memberikan pengajaran kepada peserta didik untuk dapat meneladani dan meniru segala perbuatan terpuji yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam di dalam peristiwa tersebut dan menjadikan tokoh-tokoh tersebut itu sebagai suri tauladan. Untuk kelebihan yang kedua, dapat mempengaruhi emosi seperti takut, perasaan diawasi, rela senang, sungkan, atau benci sehingga bergelora dalam lipatan cerita. Dan untuk kekurangan dari metode kisah Qurani sendiri, yang pertama, pemahaman siswa menjadi sulit karena cerita itu terlalu terakumulasi oleh masalah lain. Untuk yang kedua, bersifat monolog dan dapat menjenuhkan siswa. Jadi kalau metode belajarnya itu hanya bercerita, hanya berfokus pada guru aja, itu tuh akan membuat siswa jadi jenuh dan bosan. Oleh karena itu, siswa biasanya gampang hilang fokus. Jadi siswa tuh kalau hilang fokus tuh biasanya mudah mengantuk gitu. Mungkin guru bisa pakai metode lain untuk membangkitkan lagi fokus siswa dan semangat siswa dalam belajar. Terus yang terakhir, sering terjadi ketidakselarasan isi cerita dengan konteks yang dimaksud sehingga pencapaian tujuan sulit untuk diwujudkan. Dan untuk karakteristik dari metode Qurani sendiri,
didasarkan pada prinsip bahwa Al-Quran merupakan sumber utama hukum dan pedoman bagi umat Islam. Interpretasi ini merujuk langsung pada teks Al-Quran. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Aisyah. Baik, selanjutnya ada metode Ibrah Mau'ijah. Metode Ibrah Mau'ijah ini biasa disebut dengan istilah metode nasihat. Ini suatu metode pendidikan atau pengajaran dengan cara pendidik memberikan motivasi kepada peserta didiknya. Adapun langkah-langkah dalam metode ini yaitu guru harus merumuskan tujuan khusus yang akan dipelajari atau disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, guru menetapkan tujuan. Bisa mempertimbangkan apakah metode Ibrah Mau'ijah ini merupakan metode yang tepat atau tidak untuk digunakan. Susunan bahan dan atau nasihat yang benar perlu disesuaikan dengan materi pelajaran. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik sehingga peserta didik itu terarah pada pokok materinya. Penjelasan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Mengadakan rencana penilaian untuk mengetahui tercapainya suatu tujuan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada metode Ibrah Mau'ijah. Kelebihannya bisa meningkatkan motivasi belajar pada siswa, membantu siswa memahami nilai moral dan keteladanan dengan cara yang mudah dipahami, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan refleksi, membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menceritakan kisah dan membahas nilai ibrah, memerlukan keterampilan khusus dari guru dalam nilai menceritakan kisah dan menggali nilai-nilai ibrah. Kurang efektif untuk siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Adapun karakteristiknya yaitu penggunaan kisah, penekanan pada nilai ibrah, pendekatan emosional, interaksi, dan diskusi, serta keteladanan guru. Pada saat ini, guru perlu memilih posisi paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan belajar siswa. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Lydia. Baik, yang selanjutnya ada metode targhib dan tarhib. Definisi targhib ialah harapan serta janji yang diberikan kepada peserta didik yang bersifat menyenangkan dan merupakan kenikmatan karena mendapat penghargaan. Sedangkan tarhib ialah ancaman pada peserta didik bila ia melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. Jadi dapat disimpulkan definisi targhib ialah upaya untuk mendorong siswa untuk melakukan perbuatan baik, sedangkan tarhib ialah upaya untuk mendorong siswa untuk menjauhi perbuatan buruk. Adapun teorinya, metode targhib dan tarhib memiliki akar dalam ajaran Islam dan telah digunakan dalam pendidikan sejak zaman awal Islam. Konsepnya diperkenalkan oleh para ulama dan pemikir Islam seperti Imam Al-Ghazali. Kemudian metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Abdurrahman Al-Nahwali, guru besar tarbiyah pada Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Metode targhib dan tarhib sangat jelas dan gamblang dalam pendidikan ala Nabi SAW. Beliau sering menggunakannya dalam menyelesaikan masalah anak di segala kesempatan, terutama dalam masalah berbakti kepada kedua orang tua. Beliau mendorong anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya serta menakut-nakuti dari berbuat durhaka kepada keduanya. Adapun karakteristiknya, konsep targhib wa tarhib sering dikenal dengan istilah reward and punishment. Hanya saja di dalam targhib wa tarhib mengarah pada pembentukan lingkungan atau bi'ah yang kondusif dengan pengamalan nilai-nilai Islami yang berupa perilaku yang mengarah kepada akhlak karimah yang wajib diikuti dan akhlak madmumah yang wajib dijauhi.
Metode ini dapat digunakan dalam berbagai materi pelajaran, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam seperti agama, akhlak, dan sejarah Islam. Next slide akan disampaikan oleh Yani Febrian. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang implementasi langkah-langkah penggunaan dari metode targhib dan tarhib. Yang pertama yaitu menggunakan contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari yang relevan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian implementasi yang kedua tentang targhib yaitu memberikan penghargaan atau ganjaran atau reward bagi siswa yang menunjukkan perilaku yang diinginkan atau perilaku yang positif. Contohnya seperti ketika guru mengajukan pertanyaan dan siswa menjawabnya dengan baik, maka guru memberikan pujian kepada siswa atau memberikan reward berupa hadiah pensil atau pulpen kepada siswa. Kemudian yang ketiga tentang tarhib, implementasi dari tarhib, yaitu memberikan peringatan atau sanksi atau punishment bagi siswa yang menunjukkan perilaku yang tidak diinginkan. Terus yang keempat yaitu menggunakan cerita-cerita atau kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis yang menggambarkan konsep tarhib dan tarhib. Yang kelima yaitu memberikan penjelasan yang jelas tentang konsekuensi dari perbuatan baik dan buruk. Contohnya ketika peserta didik melakukan perbuatan baik atau mengamalkan perintah dari Allah dan menjauhi larangannya, maka akan mendapatkan pahala dan mendapatkan surga. Kemudian ketika melakukan maksiat, maka akan mendapatkan dosa dan akan masuk neraka. Seperti itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari metode targhib. Pertama, kelebihan, yaitu memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jiwa anak didik dan dapat menjadi pendorong bagi anak-anak didik lainnya untuk mengikuti anak yang telah memperoleh pujian dari gurunya. Adapun kekurangan dari metode targhib ini yaitu dapat menimbulkan dampak negatif apabila guru melakukannya secara berlebihan, sehingga mungkin bisa mengakibatkan murid menjadi merasa dirinya lebih tinggi daripada teman-temannya. Dan umumnya metode targhib ini atau reward membutuhkan alat tertentu dan membutuhkan biaya. Kemudian selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari metode targhib. Yang pertama kelebihan yaitu akan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahan murid. Murid tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Murid akan merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya. Kemudian untuk kelemahan dari metode tarhib, yaitu akan membangkitkan suasana rusuh, takut, dan kurang percaya diri. Murid akan merasa sempit hati, bersifat pemalas, serta akan menyebabkan ia suka berbohong karena takut dihukum, dan akan mengurangi keberaniannya untuk bertindak. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Sinta. Baik, selanjutnya ada metode sosial drama. Definisi metode sosial drama merupakan metode untuk menyampaikan bahan pelajaran dengan melibatkan siswa untuk memerankan atau mendramatisasikan suatu situasi sosial. Selanjutnya, ada teori sosial drama. Metode ini dikembangkan oleh Jacob Moreno, seorang psikiater dan ahli teater Australia-Amerika pada awal abad ke-20. Moreno adalah tokoh penting dalam pengembangan psikodrama sosial drama. Konsep ini bagian dari upaya sosial dan interpersonal dalam kelompok. Moreno percaya bahwa melalui dramatisasi peran dalam situasi sosial, orang dapat berwawasan lebih serta memperkuat hubungan sosial dan empati. Selanjutnya ada implementasi sosial drama. Langkah-langkah yang ditempuh dalam metode sosial drama itu ada 5. Yang pertama, bila sosial drama baru diterapkan dalam pengajaran, maka guru hendaknya menerangkan terlebih dahulu teknik pelaksanaan dan menentukan peran siswa. Yang kedua, menerapkan situasi dan masalah yang dimainkan dengan dan dipentaskan.
Yang ketiga, pengaturan adegan dan kesiapan mental dilakukan. Yang keempat, setelah sosial selesai dan dalam klimaks, maka guru dapat menghentikan drama. Hal ini dimaksud agar kemungkinan pemecahan masalah dapat diselesaikan sehingga penonton ada kesempatan untuk menilai dan berpendapat. Yang terakhir, guru dan siswa dapat memberikan komentar dan kesimpulan atau berupa catatan jalannya sosial drama. Next. Selanjutnya ada kelebihan sosial drama. Yang pertama, siswa melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat isi bahan yang akan didramakan sebagai pemain yang harus memahami, menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Dengan demikian, daya ingatan siswa harus tajam dan tahan lama. Yang kedua, siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu main drama, para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang tersedia. Selanjutnya, ada kekurangan sosial drama. Yang pertama, sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama, mereka akan menjadi kurang kreatif. Yang kedua, banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukan. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas. Jika tempat bermain sempit, menjadi kurang bebas. Selanjutnya ada karakteristik sosial drama. Metode sosial drama dalam pembelajaran pendidikan agama Islam menekankan pada peserta dalam konteks PAI. Metode ini digunakan untuk memahami nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama melalui simulasi peran dalam situasi kehidupan sehari-hari. Sosial drama juga memungkinkan siswa untuk mengalami dan memahami secara empati berbagai situasi yang berkaitan dengan agama, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok yang sudah satu persatu memaparkan materi mengenai penjelasan pada materi pada pertemuan hari ini. Sekiranya kami cukupkan dan kami mohon maaf bila mana ada kekurangan daripada segi PowerPoint materinya ataupun segi penyampaian kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.